Ada 4 misi yang harus kita tuntaskan. Ada berapa? 4 misi yang harus kita tuntaskan. Di dalam misi mengandung makna peran, kemudian tugas pokok dan prinsip yang harus dipegang saat kita menjalankan peran tersebut. Jadi dalam misi itu ada apa? Dalam misi ada peran, ada tugas pokok, dan ada prinsip yang harus dipegang selama menjalankan tugas pokok tersebut. Nah, berarti saya akan coba sampaikan secara singkat. Ada 4 peran manusia selama hidupnya. Yang 4 peran ini mengandung tugas pokoknya, tupoksinya. Dan juga ketika menjalankan peran-peran ini harus berpegang teguh kepada prinsip utamanya. Ingat-ingat ya. Yang pertama, peran pertama adalah sebagai makhluk. Yang pertama apa? Sebagai makhluk. Allah menyebut kita manusia, dan selain Allah adalah makhluk. Manusia makhluk, malaikat makhluk, jin, iblis, syaitan makhluk. Kemudian juga langit, bumi adalah makhluk, tumbuhan, binatang, air, udara adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan. Khalik adalah yang menciptakan. Akar kata makhluk dan khalik adalah khalaqa yakhluqu. Artinya menciptakan. To be create. Menciptakan. Ada sang pencipta, bahasa Arabnya Khalik. Seringkali dalam bahasa Indonesia disebut dengan creators. The creator. The creators. Apa tuh? Sang pencipta. Nah, khalaqa yakhluqu menciptakan, khalik yang dicipta, khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Tugas makhluk itu adalah sebagaimana di dalam ayat yang bersinggungan dengan ayat yang kita bahas, terutama dalam surat Allahumma sholli ala Muhammad. Surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad punya tugas pokok sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tugas sebagai makhluk apa? Rahmatan lil alamin. Maknanya apa kira-kira? Berkasih sayang dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mencintai, menyayangi dengan sesama makhluk Allah yang lainnya, terutama sesama manusia. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya engkau diciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Bercampurnya laki dan perempuan atau suami istri itu, maka Allah berkembang biakan menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Apa artinya? Saling kenal mengenal. Saling apa? Saling kenal mengenal. Agar saling mengenal, maka kita tentunya harus bersosialisasi atau hidup bersosial. Dari sinilah Islam ingin menegaskan kepada kita, Islam turun bukan hanya untuk satu golongan, tapi Islam turun untuk bisa menjadi rahmatan lil alamin. Termasuk kita sebagai makhluk, tugas pertama kita adalah sebagai makhluk apa? Untuk rahmatan lil alamin. Menyatukan bukan memecah belah, merangkul bukan memukul, menasihati bukan menghakimi. Karenanya sebagai seorang yang harus ta'aruf, menebar rahmat lil alamin, maka kehadiran kita dimanapun harus dirasakan oleh orang lain. Tentunya kemanfaatannya, kebaikannya, kemaslahatannya, bukan keburukan kita. Karena makna rahmat artinya apa? Bisa bermakna maslahat. Rahmat juga bisa berarti pertolongan, saling menolong. Ketika dibilang rahmat Allah bisa bermakna
kasih sayang Allah bisa bermakna pertolongan Allah Subhanahu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Adalah engkau tolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan kejahatan. Inilah misi pertama kita apa? Sebagai makhluk untuk rahmatan lil alamin, berkasih sayang. Jika Allah sudah tegaskan seperti itu, maka kita tidak boleh berhak untuk mengucilkan orang, untuk merendahkan orang, untuk menghinakan orang, dan lalu menganggap kita paling benar sendiri, paling baik sendiri, paling agung, paling mulia, paling pintar sendiri. Karenanya hidup kita tidak boleh tidak boleh egois. Ada orang yang harus kita cintai, ada orang yang harus kita sayangi, ada orang yang harus kita bantu dan kita tolong. Siapapun mereka, termasuk bukan hanya orang yang seakidah, bukan hanya orang yang seiman, seagama. Islam harus dirasakan rahmatan alamin untuk semua agama, untuk semua agama. Itulah kenapa saya usulkan fardu kifayah ini adalah bukan hanya diperuntukkan buat kita yang muslim, tapi fardu kifayah kita juga harus dirasakan oleh yang muslim. Ketika ada yang sakit dan tetangga kita yang muslim, maka mereka merasakan rahmatan alamin daripada kita. Termasuk kita tertimpa musibah salah satu anggota keluarga yang meninggal, maka kita juga sebagai hak tetangga, hak satu kompleks, satu klaster, dan juga hak mungkin juga teman kita atau hak kemanusiaan karena satu rumpun dari Nabi Adam alaihissalam, maka ia berhak untuk mendapatkan rahmatan alamin, sentuhan kasih sayang Islam. Maka yang paling berhak mentasbihkan, nisbatkan tasbih apa? Menyebut adalah cinta damai adalah sebenarnya dalam Quran sudah jelas. Islam itu rahmatan lil alamin, cinta dan damai. Agama kasih dan sayang, cinta dan damai, gitu ya. Nah, karenanya dari sini kita bisa memahami bahwa sebagai makhluk kita bukan hanya kita saja, tapi ada makhluk yang lainnya. Ada tetangga, muslim dan non muslim, ada binatang, ada tumbuhan, ada air, ada habitat ekosistem yang lainnya. Maka itu bagian yang harus kita sayangi sebagai bagian dari rahmatan